Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, jadi yang pertama di sini saya tuh lagi nge-refill jajanan yang ada di toples ruang tamu. Toples ini tuh udah lama banget ya nggak saya refillin, karena emang jajannya itu kalau misalkan habis ya udah saya isi seadanya yang ada di rumah. Nah, kali ini tuh pengen banget saya videoin, ya udah just langsung aja saya videoin. Nah, untuk jajanannya kakak Alea yang ada di belakang juga udah tinggal dikit ya, karena emang sebagian tuh udah saya ambil terus saya taruh di toples yang ini. Kemungkinan kalau misalkan jajanannya udah pada habis di lemari belakang, insya Allah nanti bulan depan saya tuh bakal beli lagi, atau belinya itu pas nanti pak suami udah gajian. Biasanya sih kalau toples jajanan yang ada di ruang tamu ini full, cepet banget habisnya ya, karena emang kayak terpampang nyata gitu kan ya, tinggal ngambil aja. Tapi kalau jajanan nggak saya refillin, nggak saya taruh di toples ini, kayak lama banget habisnya ya, seperti bulan yang kemarin aja. Kayaknya sekitar 2 bulanan saya tuh nggak beli jajanan buat kakak Alia. Karena emang kebanyakan jajanan yang ada di toples depan tuh kayak jajanan yang pedes-pedes kemarin-kemarin, makanya tuh kayak jajanan yang di belakang lama banget habisnya. Dan kadang pak suami ataupun kakak Alia kayak mager banget gitu loh buat ngambil jajanan yang ada di belakang, makanya ya kayak seperti yang saya bilang lama gitu habisnya. Nah, alhamdulillah banget udah mau selesai, lanjut yang terakhir tinggal saya masukin aja padi masnya. Tadinya untuk next start tuh pengen saya masukin ya ke dalam toples, tapi sayangnya toplesnya itu nggak bisa ditutup gitu loh, soalnya superstar itu emang kepanjangan kalau misalkan ditaruh di toples yang itu, jadi mau nggak mau emang kayak harus agak dimiringin. Nah, udah selesai semuanya saya masukin ke dalam toples. Untuk jajanan mie pedes nggak saya masukin ya ke dalam toples, biarin aja masih tetap di dalam plastik biar nanti si toplesnya itu nggak kotor. BTW teman-teman semua jangan salfok sama tiang hitam yang ada di sebelah kiri ya. Nah, kalau satu lagi ngedit video bener ya, ini tuh di sebelah kiri saya. Jadi itu tiang hitam tuh tripod yang kemarin-kemarin saya beli. Jadi untuk tripod saya tuh semuanya kayak patah di bagian atasnya. Jadi yang tinggi-tinggi tuh emang udah nggak bisa digunakan lagi. Jadi mau nggak mau saya tuh emang harus beli tripod lagi, karena kan kebutuhan gitu ya buat ngonten. Nah, kalau tripod yang tadi lagi berdiri itu tripod buat bikin video di Reels. Jadi misalkan saya tuh lagi senggang waktunya, contohnya itu kayak tadi waktu saya lagi nge-refill jajan, anak-anak tuh lagi pada bubuk semua, kakak Alia bubuk, terus adik Moren juga bubuk di kamar. Nah, ya udah saya bisa langsung ngevideoin pakai 2 HP sekaligus. Tapi kalau misalkan anak-anak lagi pada riwe dan saya juga lagi ngevideoin, ya biasanya saya cuman ngevideoin di 1 HP aja. Contohnya itu kayak buat Reels ataupun buat YouTube aja. Pokoknya kalau lagi bikin video kayak gini tuh sepinter-pinternya saya aja gimana caranya biar saya tuh bisa tag video. Nah, biasanya kalau saya tuh lagi bosan sama aktivitas saya sendiri ya biasanya nggak saya videoin. Tapi kalau misalkan saya tuh lagi seneng sama aktivitas saya sendiri, terus saya juga lagi happy, lagi semangat, ya biasanya video apapun itu bakal saya videoin terus. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, akhir-akhir ini tuh saya udah kayak nggak punya stok video, karena emang stok video saya yang di dalam HP tuh udah saya uploadin semuanya. Jadi kalau misalkan saya tuh pengen upload video, saya tuh harus bikin video terlebih dahulu. Nah, contohnya itu video yang lagi saya upload ini tuh video saya bikinnya di pagi hari, terus di siang hari sekitar jam 11 ataupun jam 2 siang saya tuh edit, terus saya langsung dubbing gitu kan ya. Nah, kalau udah selesai edit semuanya langsung saya upload. Nah, kalau misalkan videonya itu udah saya upload, itu ada kayak perintilan, misalkan saya tuh ngasih iklan, terus saya ngasih thumbnail, ngasih yang lain-lainnya gitu, agak lumayan ribet sih kadang tuh ya. Nah, biasanya udah saya setting gitu, saya uploadnya itu jam 18.30. Jadi nanti otomatis jam 18.30 tuh langsung ke upload. Oke, udahan dulu ya ceritanya, lanjut lagi. Di sini satu lagi masak-masaknya pun seperti biasa ya, menu yang simple. Ini tuh menu juga udah sering banget saya masak, tapi berhubung saya tuh nggak punya stok video dan saya juga bingung mau masak apa, yaudah alhasil saya videoin aja gitu. Semoga teman-teman semua yang nonton keseharian saya nggak bosen ya. Tapi kalau misalkan bosen pun nggak apa-apa, teman-teman tinggal di skip aja. Nah, kalau misalkan teman-teman udah kangen nih sama Bunda Alia, bisa banget ditonton lagi untuk video-videonya.
Karena jujur kadang saya pun bosan ya sama aktivitas saya sehari-harinya itu yang kayak gitu aja. Nah, walaupun saya tuh bosan sama aktivitas saya sendiri, tapi setiap hari saya tuh masih tetap upload video ya, karena saya tuh emang pengen banget nyemangatin teman-teman semua. Walaupun aktivitas kita kayak gitu aja, tapi emang harus dilakukan. Kalau misalkan nggak kita yang ngelakuin, mau siapa lagi gitu loh. Kalau misalkan orang kaya mah nggak apa-apa ya, kan ada pembantu. Tapi kalau misalkan kayak saya nih yang bukan orang kaya, ya udah harus tetap dilakuin walaupun emang bosen. Pokoknya buat semua ibu rumah tangga, walaupun ibu rumah tangganya itu sambil kerja juga, teman-teman semua tuh hebat banget ya bisa mengerjakan semuanya itu sendiri. Oke, lanjut lagi ke videonya ya. Ini saya tuh masak tumis toge tahu sama ada tongkol balado. Untuk bumbunya ya seperti yang teman-teman bisa ngeliat sendiri ya, bumbunya sama aja kayak seperti biasanya. Nah, biasanya kalau misalkan Pak suami itu lagi shift malam, di pagi hari saya tuh selalu masak, insya Allah. Tapi kalau misalkan lagi riuh banget kayak kemarin-kemarin kan ya, saya bilang sama Pak suami, ya buat ayah sendiri, ayah tuh beli aja gitu ya makanannya. Entah ayah mau beli warteg, mau beli mekono ataupun yang lain-lainnya, terserah gitu. Kalau saya sama kakak Ale ya biasanya tuh udah makan apapun yang ada di rumah. Contohnya itu ya kayak cuman pakai telur dadar ataupun telur ceplok. Kalau Pak suami mungkin makan perteloran, perayaman, ataupun perdagingan udah bosen banget ya. Soalnya kan di pabrik makanannya tuh emang kayak gitu terus ya, masalah perteloran, perayaman, dan perdagingan. Nah, kalau saya mah nggak bosan karena ya makanan saya cuman kayak gitu aja gitu ya. Oke, alhamdulillah banget sambil saya cerita ujuk-ujuk makanannya udah selesai ya, udah mateng. Untuk tongkol balado cantik banget ya tampilannya. Itu tuh tadi ada sisaan ikan pindang ya, jadi sekalian aja saya campurin, sayang banget gitu loh. Ikan pindangnya tuh sisaan kemarin waktu saya ngegoreng. Nah, untuk sosisnya buat kakak Alia, karena kakak Alia tuh mau pakai sosis, katanya bosen gitu pakai telur dadar ataupun telur ceplok. Untuk kondisi dapur saya seperti ini, tinggal ngangetin aja makanan buat adik More. Nah, untuk teflon-teflonnya belum saya cuci karena kan emang masih panas. Nih, teman-teman bisa ngeliat sendiri ya, saya selesai masak itu sekitar jam setengah 7 pagi. Habis itu saya langsung mandi, terus kalau misalkan kakak Ale sama adik Mauren udah bangun, langsung saya mandiin semuanya. Selesai mandiin tuh sekitar jam 7 pagi. Jam 7 pagi biasanya kakak Ale langsung makan, adik Mauren juga makan, sama aja gitu ya. Biasanya adik Mauren makan tuh emang bareng sama kakak Ale ya, biar adik Mauren tuh ngeliat gitu loh makan tuh kayak gimana. Nah, kalau saya makanya itu nanti nunggu misalkan anak-anak semuanya udah pada beres. Biasanya sih saya makan sekitar jam setengah 8 pagi. Habis selesai makan, biasanya langsung siap-siap buat nganter kakak Alia sekolah. Ya, contoh aktivitas kecilnya kayak gitulah ya setiap harinya itu. Lanjut, di sini satu lagi nyetrika. Kalau untuk video nyetrika, ini tuh video di malam hari dan saya juga nyetrikanya ini di kamar. Karena kalau malam-malam hari nggak mungkin banget saya tuh mau nyetrika di ruang makan gitu. Kalau misalkan saya tuh nyetrikanya di ruang makan, nanti kasihan gitu ya, kakak Alia sama adik Moren gak ada yang nungguin. Makanya saya nyetrikanya di kamar. Makanya tadi agak lumayan riuh kan ya, ada yang ngegangguin adik Moren. Nah, biasanya untuk sekarang ini nyetrika tuh emang sesempatnya saya aja ya. Kalau misalkan saya tuh sempatnya malam, ya udah malam. Kalau misalkan kok saya tuh lagi sibuk banget, ya biasanya saya kerjakan entah kapan, seada waktu luangnya saya aja. Entah kenapa saya tuh emang lebih seneng ya semua pekerjaan rumah tuh saya kerjakan sendiri. Sebenarnya bisa-bisa aja ya kalau misalkan nyetrika tuh mau saya laundryin nyetrika aja ya. Tapi entah kenapa dalam hati saya tuh saya pengennya ngerjain semuanya tuh sendiri gitu loh. Jadi buat teman-teman semua yang masih heran kenapa Bunda Alia tuh nyetrikanya nggak dilondriin aja malah dikerjain sendiri, karena jawabannya seperti yang saya bilang tadi, semua pekerjaan rumah tuh pengennya saya kerjakan sendiri kalau misalkan saya tuh mampu. Pokoknya balik lagi sama pribadi masing-masing aja, teman-teman tuh bisanya kayak gimana. Kalau misalkan teman-teman nggak mau nyetrika, ya udah gampang, tinggal dilondriin aja. Kalau lagi capek masak, ya udah nggak apa-apa, beli lauk aja, nggak usah dibikin simple, nggak usah dibikin ribet. Maksudnya ya Bunda Alia ngomongnya gimana sih, kebolak-bolak gitu, Jan ya. Nah, ini saya nyetrikanya udah mau selesai, mungkin durasi 1 menit lagi kali ya, saya tuh ngomel-ngomelnya.
Udah bingung juga sebenarnya saya tuh di sini pengen bilang apalagi sama teman-teman semua. Oh ya, di sini saya pengen bilang nih, mumpung saya inget ya, katanya kalau lagi ngelihat saya nyetrika teman-teman tuh seneng banget gitu. Emang iya ya? Kalau saya pribadi jujur saya juga seneng banget ya ngelihat video saya sendiri waktu saya lagi nyetrika. Kelihatannya itu enak banget ya, padahal aslinya mah ya banyak banget rintangannya. Yang kalau misalkan di pertengahan jalan adik mau nangis, ya udah saya nenin terlebih dahulu. Untuk videonya ya saya jeda. Kalau misalkan adik mau udah nggak nangis, ya baru saya tuh lanjut lagi nyetrikanya. Nah kalau misalkan lampunya ini agak gelap, mohon dimaklumin aja ya teman-teman semua. Soalnya saya tuh cuman pakai lampu lantai aja, nggak pakai lampu yang ada di plafon. Kalau misalkan saya tuh pakai lampu yang terang-terang tuh takutnya nanti malah jeglek. Soalnya kan emang listrik saya cuma 900 kWh. Soalnya di malam hari kan saya tuh nyalain AC juga, makanya saya tuh ngewanti-wanti aja gitu. Mungkin sampai sini aja kali ya, saya tuh ngomong-ngomongnya udah mulai bingung juga gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye-bye.